Nah, mungkin teman-teman di sini saya mau kasih sedikit tips ya teman-teman yang pengen usaha beauty ataupun apapun. Ketika kalian pengen membawa satu tren dari luar, jangan cuma di copy plak-plakan karena it's not going to work. Hai Bu Anita, thank you hari ini sudah join ya Bu ya, sudah berkenan nih ngobrol-ngobrol dengan kami di acara The Ngobis. Senang sekali hari ini ketemu sama Bu Anita ya. Lagi sempat chat-chatan aja, ini ketemu langsung secara langsung. nice. Ya, kalau pandemi mau nggak mau ketemunya online ya, kalau nggak kita. Iya Ibu, bener. Iya. Kalau dapat pandemi gitu mungkin mampir ke tempatnya Ibu nih. Boleh. Siap. Ini posisi di mana Bu? Jakarta, di Bandung atau? Oh, saya di Jakarta. Gimana? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Siap. Jakarta gimana? Di sana kondisinya udah mulai membaik ya Bu sana ya Bu ya sana ya. Di mana? Pak Didi lokasi di mana? Saya kebetulan sekarang masih stay di Surabaya, Bu. Belum sempat kembali ke Jakarta. Aduh, kantor kita di Jakarta. Yang stay di Jakarta Ibu Retno, yang stay di Jakarta. Oh, oke. Berarti apa ya? Yes. Kalau saya pulang pergi. Iya. Ini Ibu, ya Bu, ya apa namanya, perdana ini live dengan, maksudnya perdana di IG Live ini baru hari ini atau sudah beberapa kali? Nah, cuman masih baru lah, maksudnya masih belum lancar gitu, aku tuh sebenarnya brand ini kan berjalan udah 5 tahun ya, udah masuk tahun ke-6. Yes. Tapi tahun pertama aku munculin muka gitu. Tadinya kan yang bukan saya gitu. Oh, oke. Jadi dulu Ibu nggak sempat memunculkan diri ya Bu ya, di belakang layar aja gitu ya. Nice. Kayaknya udahlah brand manager aja, karena kan mungkin saya membatasi diri saya sendiri gitu ya Pak ya. Karena pikirnya kan lama bahasa Indonesia juga gado-gado sama bahasa Inggris juga nggak jelas. Jadi Oke. Tapi karena pandemik ini saya mulai challenge myself nih, saya nih area mana nih yang saya kurang. Ternyata area saya tuh public speaking, Pak. Oke, nice. Akhirnya saya ngambil kelas public speaking, saya belajar, tapi aneh banget gitu ketika kita udah bilang ke diri sendiri kita mau punya niat baik, Tuhan tuh bukan jalan aja, tiba-tiba ada aja gitu, saya disuruh nge-live lah, suruh webinar lah. Oke. Salah satunya dari Nice. Thank you juga. Oke, jadi memang ada challenge ke diri sendiri ya Bu ya untuk bisa public speaking ya. Nice. Betul. Oke, nice Bu Anita. Ini hari ini kan kita biasanya kalau live ini Bu, biasanya kita sering kali kita mau sharing ya terkait dengan pengalaman, terkait dengan insight karena hari ini tentunya acara ini kita akan publish Bu di GTV kami, lalu biasanya sudah akan kami publish juga di podcast dan di YouTube yang kami miliki. Jadi mungkin akan banyak yang nonton terkait dengan sharing-sharing yang kami sampaikan. Tapi sebelum kita ngulik lebih dalam Bu tentang mineral botanica yang saya juga sempat ulik, ternyata keren banget ya Bu, dari filosofinya, dari historinya, dan keren banget sih. Nah, cuma sebelum sampai ke sana Bu, kita pengen ngulik dulu nih Bu, seorang Anita Lucky gitu ya. Sebelum lari ke bisnisnya kita harus belajar dulu, karena saya yakin dan percaya Bu, sebuah bisnis itu terjadi karena bagaimana pemimpinnya itu membentuk diri, menunjukkan bagaimana bisnisnya. Jadi saya sebelum ngomong bisnis, saya lebih senang ngomong dulu gimana sih ownernya, gimana sih pemimpinnya gitu. Boleh ya Bu diceritain ya Bu kira-kira Bu? Boleh. Mungkin saya nyapa dulu teman-teman dari di consulting dan juga dari teman-teman Milan Botanica yang ada ngikutin live malam ini. Selamat malam semuanya. Thank you Pak Dedi udah ngundang saya, juga thank you teman-teman semua udah sempatin waktu. Saya sengaja nih berbaju merah karena besok kita 70 tahun Indonesia kemerdekaan. Nih. Siap, merdeka. Saya bener-bener karena saya punya background juga, saya tinggal di luar tuh lama sekali. Jadi saya tuh bener-bener pulang ini baru 10 tahun terakhir saya tinggal di Indonesia. Dan saya tambah cinta Indonesia. Yang dulunya tadi saya pikir saya pengen jadi citizen of America. Saya sekarang sudah berpikir cinta Indonesia, karena saya juga punya produk lokal. Karena saya pengen banget support
UMKM di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit background pas saya ada di bisnis ini. Jadi memang dengan kedua orang tua saya memang saya sering cerita gitu sama teman-teman kalau saya diundang sharing tuh, saya sering bilang kedua orang tua saya ini bener-bener perempuan dan lelaki yang mencari cuan. Jadi apapun yang mereka cuan gitu ya. Jadi orang tua saya kan satu keluarga yang cari nafkah hanya bapaknya, ibunya di rumah. Tapi kalau kebetulan ibu dan bapaknya dua-duanya tuh bener-bener harus cari cuan terus apapun yang dia cari cuan. Udah melihat gitu kedua orang tua saya memang bekerja keras dan mereka akhirnya memulai usaha kosmetik ini dari gerasi ngeracik sesuatu produk-produk kosmetik sampai akhirnya papa saya memberanikan diri dengan bahasa dia sangat terbatas karena dia hanya sekolah lulusan SMP, jadi benar-benar pede banget ke luar negeri, nggak ngerti Inggris ya, oke lah, I know you know gitu, thank you apa gitu ya. Nice. Membangun dari satu gerasinya itu membangun satu pabrik kosmetik yang akhirnya dijalankan sampai hari ini sudah hampir 40 tahun gitu ya. 40 tahun benar. Karena waktu kecil Indonesia kan education nggak seperti sekarang pada dia. Sekarang tuh Indonesia tuh keren banget lah. Mungkin saya juga nggak akan kirim anak saya ke luar negeri. Cukup di Indonesia udah keren gitu. Jadi tapi pada saat kecil waktu saya umur 11 itu ibu saya tuh pengen sekali saya bisa berbahasa Mandarin. Jadi akhirnya saya dikirim untuk berbahasa Mandarin. Saya melanjutkan sekolah saya di Amerika. Akhirnya saya saya akhirnya 15 tahun di Amerika. Saya nggak pernah pikir bahwa satu hari saya harus pulang ke negara Indonesia meneruskan usaha papa saya yang sudah berdiri sekitar 30 tahun saat itu ya. Jadi akhirnya sekolah, kerja, saya pun ketemu suami saya di Amerika juga dan saya menikah di sana. Memang pada dasarnya karena mungkin saya itu udah dari kecil tahu papa saya tuh berbisnis kosmetik, saya memang sudah punya passion di dunia kosmetik gitu. Apalagi di Amerika kan is available, ya mau cari merek apapun gampang banget dapetnya. Pasti harus nitip, mahal harganya gitu ya. Kan dia available, jadi memang saya tuh udah sering ngikutin tren produk apa yang gitu. Akhirnya saya juga bekerja di sana sampai pada akhirnya saya tuh benar lagi mengejar karir saya di Amerika, tepatnya di California, Los Angeles. Tapi pada akhirnya di tahun 2008 Tuhan punya rencana yang lain buat saya. Jadi akhirnya saya dikabarin, papa saya terkena kanker. Dia terkena kanker, dia bilang, Anita ini, maksudnya usaha papa ini kan sayang sekali ya. Di tahun yang sama pun dia itu baru investasi sejumlah uang yang cukup besar juga untuk menjadikan PKB gitu. Jadi sangat sayang banget dia sudah investasi, sedangkan dia terkena sakit. Kalau nggak ada yang nerusin usahanya ini siapa gitu loh. Jadi akhirnya saya diminta untuk mengerjakan itu untuk pulang ke Indonesia, mau nggak untuk nerusin usahanya papa saya itu. Singkat cerita, dengan bergalau-galau saya dan suami, akhirnya di tahun 2010 saya pulang ke Indonesia untuk meneruskan usahanya. Itu pun saya nggak langsung terjun membuat brand Nila Botanica ini. Jadi saya dan suami juga benar mempelajari market karena beda sekali saya tinggal di Amerika sama pulang kaget gitu ya, culture shock sempat juga ya. Jadi akhirnya sebenarnya saya ini ceblosin suami saya dulu, karena kamu kan laki-laki ya, kamu deh yang di pabrik ya. Saya waktu itu sempat ini suami ibu lihat ya Bu ya. Makanya saya tuh sering gitu orang-orang ya, kalau tanya saya sebenarnya the man and the brain behind the brand itu sebenarnya suami saya. Cuman karena mungkin dia tuh nanti someday mungkin kenalin Pak Deddy sama dia ya, karena tampang dia dia bilang, aduh kalau saya nanti barangnya nggak laku ya. Jadi saya memegang jabat menjadi co-founder. Saya tuh foundernya, semua itu sebenarnya suami saya gitu, karena dia yang punya, dia melihat semua peluang ketika sebelum kita membangun brand ini gitu. Jadi akhirnya kita 2010 akhir kita pulang, ya kita honeymoon period lah, bisa 2 bulan berleha-leha. Di tahun 2011 saya mulai cemplungin dia ke pabrik tuh Pak Deddy. Oh, 2011 tuh Bu. Iya, awal-awal dia pelajari sampai akhirnya kira-kira di tahun 2012 akhir apa di 2013 dia mulai bilang sama saya, dia bilang, Hani, kayaknya nih kita di Indonesia nih punya peluang untuk membangun produk lokal nih, karena pada saat itu nggak seperti sekarang pada dia. Kalau sekarang kita lihat banyak lokal yang sangat keren, karena I believe
Indonesia itu mempunyai banyak orang-orang yang keren-keren, milenial generation itu sangat pintar gitu. Tapi pada saat 12-13 belum banyak seperti sekarang. Kita mulai pelajari peluang, kita melihat bahwa orang-orang wanita-wanita Indonesia ini, saya melihat gitu ya, kalau mereka uang terasnya malah membeli produk import, sangat disayangkan. Ada produk yang benar-benar ekonomis, ada tengah-tengah itu yang kita punya peluang di situ, karena orang-orang kadang-kadang larinya ke produk import gitu. Makanya saya dan suami tekadkan diri untuk mengeluarkan satu produk lokal. Gimana caranya supaya packagingnya yang penting bagus, nggak malu-maluin, tapi hanya tahu gitu loh. Nah makanya akhirnya brand kami yang bernama Mineral Botanica ini. Memang sebenarnya misi Mineral Botanica, karena mungkin saya dan suami memang lama di Amerika, memang banyak inspirasi yang datang dari luar sih. Memang karena saya tinggal di luar, saya mempelajari apa yang saya bisa bawa untuk di Indonesia ini. Mungkin itu sekali sedikit cerita saya. Yes. Nice. Bu, penasaran Bu. Kan kalau saya sempat tadi juga ngulik-ngulik gitu ya. Kan Ibu juga cukup lama gitu ya di US gitu ya. Terus akhirnya pindah di sini karena orang tua meminta gitu ya untuk Ibu pulang ke Indonesia gitu ya. Nah, terus ketika waktu pulang itu setahu saya sih Bu, karena kebetulan saya juga banyak juga teman yang kuliah di luar, ketika pulang ke sini itu kan bukan satu hal yang mudah ya Bu ya. Itu apa Bu yang benar-benar akhirnya memotivasi gitu ya, selain orang tua Bu, akhirnya kok bisa oke, saya balik ke Indo gitu ya. Apa nih Bu? Saya pengen tahu nih. Mau jujur apa enggak nih? Mau jujur apa enggak? Jujur dong. Atau gimana nih? Silakan. Jujur ya, karena kita ngomong santai dan juga ini acara aduh jadi grogi. Sebenarnya dari 2008 sampai 2010 itu saya benar-benar galau sekali, karena saya punya cita-cita sangat tinggi di Amerika ya, dan saya tuh sudah mau sampai gitu. Saya tuh sudah berhasil, udah masuk. Saya tuh dulu kerja di perusahaan yang cukup besar gitu. Mungkin kalau nggak tahu Pak Deddy, sebelum Facebook ada MySpace tuh. Pak Deddy tahu nggak ya? Oh oke. Iya. Ya, pernah tahu Bu, pernah tahu. Nah, saya tuh berusaha, jadi itu owned by a big movie company, Fox, New Century Fox. Mereka beli satu digital division namanya Fox Media, dan mereka beli MySpace, dan saya tuh kerja di situ. Dan pada saat itu untuk saya seorang imigran dari Indonesia bisa kerja di situ, saya punya jenjang karir, sudah masuk hampir ke manager position. Saya lagi di probation situ, udah mau dapatkan manager position. Tiba-tiba saya dapat kabar pulang gitu. Aduh, benar-benar saya jujur, I didn't know that I'm gonna be in this position today. Tapi pada saat itu saya tetap bisa dibilang ya bukannya nyombong apa gimana gitu ya. Memang kerja capek. Not like now kita bisa punya anak, punya suster gitu ya, bisa punya supir. Di sana tuh memang kerja capek. Tapi saya tuh bisa dibilang I was living the American dream, karena saya tuh tinggal di Santa Monica juga. Hollywood gitu ya. Di depan mata saya gitu loh, saya tuh lagi bener-bener saya udah menuju situ. Akhirnya kamu nih harus pulang, kalau nggak nanti ini perusahaan akan dijual. Nah memang sangat sekali sih Pak Deddy. Saya nggak tahu saya akan pulang, saya akan melanjutkan brand ini. Jadi memang itu bener-bener langkah iman yang saya pegang, karena nggak gampang juga. Saya pulang pun bertahun-tahun saya masih belum bisa terima gitu pada saat itu ya. Dan juga kan ini jadi curhat nih, jadi aduh. No worries, santai aja. Karena saya cukup lama di Amerika, jadi ketika saya teman-teman saya jujur banyak sekali mereka sudah pada sukses. Bayangkan seorang saya dan suami, apalagi buat saya, mungkin saya perempuan ya, buat seorang laki-laki pulang ke Indonesia untuk memulai karir is not easy, because all my friends they were all very successful. Mereka bener-bener bukan cuma bener udah sukses sekali. Jadi bener-bener saya tuh bener-bener at the time ya lumayan struggling lah ya. Dan juga belum punya tempat tinggal. Saya harus tinggal di Pondok Indah. Jadi bukan Pondok Indah, tapi Pondok Indah. Oke, tambah tengah-tengahnya aja Bu ya. Iya, jadi
bayangin Oke. orang kan di Amerika cukup oke lah hidupnya, bisa dibilang oke gitu ya. Yes, yes, nice. Oke, Amerika, saya harus tinggalin semua dream saya di Amerika, memulai sesuatu yang saya tidak tahu apa akan terjadi gitu. I don't know what's gonna happen gitu. 10 tahun yang lalu ya. Tapi puji Tuhan, saya masih tinggal di mertua juga, mertua yang indah, benar-benar indah ya, nggak ada, saya nggak nice, nice. Yang benar support saya sampai hari ini, dan ya itu kan, tapi benar dari tahun 2000 awal 2011 sampai sekarang mungkin sampai 2015 ya, itu benar teman yang benar kita diuji sekali. Oke, nice. Penasaran nih Bu, ini mohon maaf Bu ya, kalau saya udah tanya gini, tanyanya sampai pada kepo-kepo gitu Bu, tapi bukan maksud ada semuanya beda ya sebenarnya. Lain ya Bu sama tornya ya. Beda ya Pak. Jadi ini pengen tahu sih Bu. Jadi saya senang kalau ngobrol gini, ini pengen tahu apa ya, pola pikir, pengen tahu perasaan gitu. Jadi kalau tor ini kan lebih ke arah apa ya, standar gitu ya. Bu, sorry, back to topik gitu ya. Jadi kita udah sempat ngobrol bahwa today kita ngobrol aja ya, kita yes, siap. Siap. Oke Bu, kita kembali ya Bu ke pertanyaan. Oke, Bu, tadi penasaran nih. Ibu tadi sempat sampaikan bahwa waktu Ibu diomongin sama orang tua gitu ya, and then orang tua sempat ngobrol, kalau kamu nggak pulang, ini akan dijual. Maksudnya sampai sebatas apa Bu? Kok sampai kalau ngomong dijual ini kan satu hal yang benar-benar sangat krusial gitu ya, dan Ibu ibaratnya waktu pulang ini kan ibaratnya nih tanggung jawab nih saya lemparkan ke kamu gitu kan gitu. Itu gimana nih Bu ceritanya? Iya, karena ya mungkin pada saat itu mungkin sebagai ancaman juga ya, mungkin nggak benar-benar dijual, mungkin itu memang dia cuma keluarkan saya pulang lah, dia bakal ngomong apapun lah untuk saya pulang gitu. Tapi memang beban yang sangat kita pinggul lumayan besar, karena ini perusahaan didirikan dari sebuah garasi rumah sampai akhirnya papa saya bisa mungkin kita sempat pindah pabrik itu 2 kali ya, sempat pabriknya mungkin size-nya akhirnya dia bisa benar-benar bangun pabrik yang kita punya sekarang. Memang cukup besar sekali, karena what if I cannot continue the legacy, what if ternyata gagal, what if saya nggak bisa lanjutin. Memang sangat besar sekali sih, makanya akhirnya suami saya yang saya terjunin dulu, karena suami saya ini benar-benar bisa dibilang dia sosok yang benar-benar push saya sampai ada di hari ini, karena saya juga seorang dia juga sempat, dia tipe orang yang maksudnya ya bolehlah kamu hidup nggak usah terlalu capek, tapi you have to do something gitu. Dia juga nggak mau saya menjadi satu orang di rumah aja cuman jadi kayak ibu rumah tangga terus nggak ngapa-ngapain. Dan dia memang kuat gitu loh. Makanya saya pikir-pikir, makanya saya ceblosin dia dulu di pabrik nih, kalau emang dia bisa saya akan support dia aja gitu. Jadi memang saya tuh pelan-pelan saya push the pressure on him. Oke. Tapi waktu itu sudah balik ke Indonesia semua ya waktu itu Bu ya. Berdua 2011 sudah balik, tapi masuk duluan suami ke pabrik gitu ya. Iya, saya cuma ngikut-ngikut aja ya, karena mama saya juga nggak mau maksa. Yang penting ada orang pabrik, jadi dia nggak mau maksa saya juga, takut nanti saya pulang lagi karena dia tahu nih. Oke. Nah, waktu saya pulang pun saya belum dikasih benar-benar quit officially. Saya masih dibawain laptop. Saya masih ditulis leave of absence. Jadi dia still hoping saya pulang. Kan saya pulang dengan alasan orang tua saya sakit. Kalau di Amerika itu mereka punya medical leave cukup bagus ya. Jadi benar saya apply of absence dan saya di-approve. Jadi kalau keadaan pulang itu belum quit. Saya masih kerja statusnya. Jadi tadi malam saya pulang lagi. masih ada opportunity untuk balik sana ya Bu ya. Karena ya namanya backup plan ya, namanya perempuan kita yes. Ya. Berarti Bu, ini ya. Berarti kalau waktu pertama kali masuk, waktu nyeburin suami pun, ini nih bayangan saya sih. Berarti masih ada kan kepikiran, oke, aku di sini mau stay berapa lama atau gimana? Masih ada ya Bu ya. Oke. Nah Bu, apa yang akhirnya membuat Ibu benar-benar make decision? Oke, akhirnya saya menjalani usaha. Bener-bener ini Pak Deddy hebat banget loh, ini ngulik-nguliknya. Biasanya saya tuh kalau live nggak pernah sampai begini loh, nggak pernah saya kecuali. Gitu ya? Maaf nih Bu. Oke. It's good when people
know the real story behind satu brand gitu ya. Jadi akhirnya saya kan kesini tuh, saya tuh punya usaha juga, saya jual-jualan baju ya, karena at the time lokal belum banyak bazar tuh, dulu belum ada bazar-bazar. Jadi waktu 2010 kebetulan saya punya teman dekat di Amerika yang mereka memang punya akses untuk kirim baju-baju seperti ini dan dengan harga nggak terlalu mahal. Memang saya tuh jualan baju itu belum ada bazar, saya masih pionir, sewa apartemen, saya kumpulin teman-teman saya yang belanja dan lumayan, saya tuh tiap bulan jualannya lumayan gitu loh akhirnya, tapi jalan sekitar 2 tahun. Akhirnya saya masih bolak-balik juga sih, jadi bukan berarti saya juga nggak bantuin suami, saya tetap ke Bandung bantuin dia di pabrik, tapi nggak full gitu. Yang penting ya udahlah, penting lu aja deh, dan baju kan dapat duit gitu, fun gitu kan. Sampai akhirnya di sekitar hampir 2 tahun saya berjalan jualan baju itu, mama saya mulai bilang, kamu ini ngapain? Akhirnya kan omsetnya turun sih ya, sampai akhirnya lokal banyak, maksudnya barang-barang saya aku mulai menurun nih. Iya, jadi dia bilang, kamu nih gimana sih? Ibu saya caranya juga pelan banget, takut nanti saya marah, saya pulang. Persuasif gitu ya Bu ya, persuasif gitu ya. Iya. Tapi akhirnya saya sadar gitu, dia bilang ini kan usaha keluarga yang kita bisa bangun sama-sama gitu ya, jadi akhirnya kamu kenapa sih kita support suami kamu katanya. Jadi akhirnya udah saya tinggalkan usaha baju saya baru mulai terjun mulai bantu dia sepenuhnya. Akhirnya saya nggak lanjut lagi tuh usaha bajunya. Jadi kena omongannya mama terakhir itu waktu ibu mungkin posisi seperti apa, akhirnya diomongin kamu ngapain nggak bantuin suami gitu ya. Nice. Tapi posisi itu waktu posisi Mineral Botanica belum muncul, atau sudah muncul waktu? Belum muncul kan ya? Belum banget. Suami saya masih mulai merintis dan dia masih mempelajari market di Indonesia, karena benar-benar itu satu lumayan risk yang besar ya kalau memang kita bikin brand. Aku bagaimana? Apa mending kita OEM aja, karena kan kita memang sudah dapat pabrik kita kan statusnya OEM, jadi kita terima merek dari orang lain. Gitu. Jadi belum. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi Bu Anita sempat sampaikan ya, OEM ya Bu, sorry OEM ya. Pabrik OEM. Jadi, ya itu istilahnya teman-teman dulu Bu Anita sebelum ini ya, jadi sampai sekarang pun juga memiliki satu perusahaan yang memang sebagai pembuat gitu ya untuk kosmetik atau produk kecantikan untuk produk-produk lain sebelum adanya Mineral Botanica gitu. Nah, lanjut Bu, nah gitu ya, dari punya pabrik terus sampai buat Mineral Botanica Bu. Kenapa? Nah itu gimana Bu? Dari punya pabrik tadi udah mulai terjun ya, oke saya yakin nih saya mau bantu suami. Lalu sampai akhirnya muncul Mineral Botanica, apa Bu yang bisa memfilosofikan kok sampai bisa Mineral Botanica muncul di tengah ibu punya kesibukan yang luar biasa? Nah jadi tadi sudah saya sempat sampaikan juga, jadi ketika terjun langsung mempelajari market Indonesia, yang paling penting itu dia bisa melihat peluang. Itu peluang yang cukup kita ambil pada saat itu, karena yang tadi saya sempat ngomong juga, belum banyak produk lokal yang seperti sekarang gitu loh. Jadi kita benar-benar langsung. Kenapa Mineral Botanica? Karena saya mau mencari, seperti kalau kita lihat ya, body shop itu kan barang luar kali, maksudnya saya tuh bener pengen banget, karena memang ada satu brand dulu di Amerika yang saya pakai, itu konsepnya saya suka sekali, karena saya tuh pun pakai karena saya seorang pekerja yang bener workaholic ya, jadi kadang-kadang tuh saya saking kadang-kadang lupa cuci muka pun, ini barang saking alaminya sampai aman sekali gitu. Akhirnya saya pun saya pun juga punya autoimun diri saya juga sendiri ya, jadi saya juga memang banyak banget sensitif sekali, jadi saya tuh I cannot just use any product. Jadi saya pikir kalau why not saya bikin produk yang bahan-bahannya juga alami, benar-benar aman, harga terjangkau, memang gak gampang Pak Brady ya. Itulah memilih Mineral Botanica, karena benar-benar saya ingin menjual juga cuan juga dengan cuan yang benar gitu kayak Pak ya. Amat sangat aman. Dan sampai hari ini pun kita meluncurkan produk apapun itu pasti kita coba dulu sendiri. Saya atau suami atau istri harus coba dulu. Jadi bukan berarti gue nggak tahu nih gue jualan barang apa, karena saya juga kadang-kadang suka denger ya, banyak sekali brand-brand yang ownernya pun pakai barangnya. Kalau kita di Mineral Botanica nggak cuma staff saya satu tim di kantor, kita sendiri pun harus coba dulu produknya. Yes. Jadi testingnya langsung by owner ya Bu ya, luar biasa loh guys ya.
Teman-teman kalau beli produknya Mineral Botanica ini langsung yang testing ibu langsung ya, Ibu Anita Luki. Ya enggak testing by, kalau di satu merek yang lain kan ada tulisannya testing by apa. Ini langsung ownernya sendiri. Keren. Nice. Nah, Bu, pertanyaan Bu. Ini kan kalau saya lihat ya, produk Mineral Botanica ini juga salah satu produk kecantikan ya Bu ya. Di mana punya satu concern menggunakan bahan-bahan yang alami gitu ya. Nah, dan saya lihat juga sekarang perkembangannya luar biasa ya Bu ya. Kalau saya sempat di salah satu reviewnya satu bulan atau satu per periodenya naiknya bisa luar biasa gitu ya Bu. Nah, itu apa bisa langsung gitu atau dalam perjalanan dari awal membangun sampai sekarang 2021 apalagi kena pandemi Bu ya? Bagaimana Bu? Maksudnya perjalanannya? Apa langsung mulus atau gimana nih? Berkelok-kelok atau seperti apa nih? Oke, jadi pada saat itu kita memang tadi ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di sini. Mereka tanya kapan Mineral Botanica diluncurkan. Jadi akhirnya kita mengambil sekitar 1-2 tahun research. Pada akhirnya di tahun 2015 kita launching produk kita yang brand kita bernama Mineral Botanica ini. Jadi pada awalnya itu memang saya pada awal cuma launching loose powder biasa, lipstick biasa, sama blush on, makeup, essential makeup lah, basic makeup gitu. Yang bikin brand saya itu sangat viral itu lip cream yang benar-benar menjadi satu legendary hits di lokal ini. Jadi waktu pada saat 2015 awal, sebenarnya launching kita 2014 sudah selesai, tapi benar-benar official tahun 2015. Nah kebetulan 2015 ya, oke. Nah kebetulan saya kan suami saya tahu nih saya tuh masih homesick ya, kadang-kadang saya masih kangen sama mereka, jadi ya puji Tuhan lah, saya jalan-jalan kalau Christmas dia selalu bawa saya ke sana jalan-jalan gitu. Nah karena brand, saya benar-benar risetnya lebih intens. Saya kalau ngeliat brand apa saya pelajari, saya benar-benar saya sama suami itu benar take the time untuk pelajari marketnya di Amerika gitu. Karena memang kan terinspirasi dari produk-produk Amerika gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu saya melihat si lip cream ini yang sedang viral sekali di Amerika. Akhirnya suami saya bilang, yuk kita coba bawa produk ini, coba kita pelajari deh. Siapa tahu kita bisa bikin, kita bisa riset, kita bisa bikin. Nah akhirnya saya bawa beberapa sampel ke Indonesia. Nah mungkin teman-teman di sini saya mau kasih sedikit tips ya teman-teman yang pengen usaha beauty ataupun apapun. Ketika kalian pengen membawa satu tren dari luar, jangan cuma di copy plak-plakan karena it's not going to work. Climate, kulit wajah Amerika, orang African American, Mexican sama kita tuh beda sekali. Jadi itu yang tentu. Jadi setiap kali kita melihat tren dari luar, mau dari Korea pun, mau lihat dari Amerika, dari Eropa, kita harus bawa produk itu harus disesuaikan dengan market Indonesia. Jadi memang benar-benar ketika saya bawa lipstick itu pulang ke Indonesia, itu pun kita juga menjalani riset banyak sekali karena kalau yang produk benar-benar dari Amerika itu sangat kering banget karena mungkin climate di sana ada winter gitu ya. Yes. Kita berhasil melaunchingkan the first lip cream local di Indonesia. Pada saat itu yang menjadi benar-benar produk itu produk ini sih Pak. Sampai kita lihat waktu itu. Oke, nice. Warna biru, hijau, apapun warna kita punya semuanya waktu itu. Oke, nice. Jadi Ibu research dulu dari sana, terus dibawa ke sini, akhirnya punya satu produk lip cream ini, salah satunya Bu ya, salah satunya yang ada ya. Ini yang akhirnya boom di masa itu. Oke, nice. Yep. Jadi kalau saya simpulkan atau saya tangkap dari yang Ibu lakukan bahwa riset ini juga Ibu lakukan ya Bu ya, setiap waktu dalam perjalanan bisnis juga dilakukan. Oke. Kita nggak berhenti dulu karena ya gitu perjalanan itu benar-benar sangat inovatif sekali ya. Jangan kita banyak tren itu berubah terus gitu loh. Kalau kita berhenti di situ ya kita lama-lama tenggelam dilupain orang. Oke. Jadi tidak berhenti untuk inovasi ya Bu ya, apalagi kalau di produk kecantikan seperti ini ya. Oke, nice. Oke, Bu, kalau misalnya Ibu lihat dengan maksudnya kalau sekarang ini kan banyak orang juga, banyak pengusaha juga yang sedang membangun gitu ya bisnis kecantikan gitu ya. Apa yang Ibu lihat dari hal ini Bu? Kira-kira kalau Ibu lihat maksudnya biasakah atau merasa tersaingi kah atau seperti apa? Mungkin dari pandangan Ibu sendiri kira-kira.
Kalau cara saya melihat itu nggak sebagai saingan ya, karena menurut saya Indonesia itu penduduknya sangat luas sekali, dan saya rasa saya juga kadang-kadang bercita-cita, saya harap one day Indonesia bisa setara dengan Korea yang begitu pesat gitu loh, karena kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak. Dan ketika saya juga lihat, memang banyak sekali, karena memang saya tadi bilang kita memang the first produk lokal nih ya. Sekarang setiap pasti punya barang ini. Yes. Boleh langsung kayak gimana ya, langsung kayak berasa jiper apa gimana gitu ya, sorry bahasa saya juga campur. Cuman maksud saya nggak berasa tersaingi, karena I believe kalau itu terus growing, otomatis ketika brand-brand juga sustain, kita juga pasti akan naik gitu. So I have a lot of faith in the beauty market in Indonesia. I really have a lot of faith that kita satu hari bisa juga dominasi beauty market di Asia lah minimal gitu. Oh, nice. Ya. Menyambung pertanyaan tadi, Bu. Kan kalau saya sempat tanyakan bahwa Ibu masih tersaingin enggak gitu ya. Berarti kan Ibu do something gitu ya. Nah, bagaimana nih, Bu? Maksudnya ada nggak tips-tips yang mungkin perlu dilakukan, atau mungkin bahkan sudah dilakukan oleh Mineral Botanica yang mungkin bisa di-share ya, Bu, yang konfidensial jangan gitu ya. Maksudnya pasti. Apa nih yang sekarang sedang dilakukan Mineral Botanica untuk bisa improve your brand gitu ya? Kira-kira apa nih, Bu, yang dilakukan? Oke, kalau saingan kita pasti nggak mungkin kita terpungkiri ya, karena di sini kayak kadang-kadang kita lihat makanan, orang lagi makanan apa, semuanya jualan makanan itu. Orang jualan lipstick, semuanya serum, semua jualan serum gitu. Cuman pastinya sharing sama teman-teman aja, make sure kita stay true to our brand identity, stay to your story, stay to your identity brand. Nah, kalau kita memperkuat awareness kita dan branding kita kuatin, pasti kita bisa sustainable gitu, karena there's always something yang tadi saya juga sempat bilang ke teman-teman, kalau kita mau bisnis jangan monkey do, kita harus punya apa nih added value kita seperti apa. Seperti yang tadi saya cerita, lip cream yang saya bawa dari Amerika nggak sama, karena saya punya formula, saya ganti formula saya untuk menyesuaikan dengan Indonesia, Indonesia. Saya juga mungkin cerita pandemik benar-benar membuat kita juga ganti haluan, sehingga kita juga lumayan cukup stres juga ya waktu pandemik, sehingga brandnya jualan kosmetik 70%, saya harus banting setir ke skincare. Nah, dan pada saat itu pun orang-orang udah pada jual serum ini udah banyak sekali. Nah, tapi saya benar-benar do something. Kita nih mau bikin apa ya serumnya, apa yang membuat kita beda daripada serum-serum yang lain. Asal teman-teman wanna do your research, wanna do your hard work, pasti bisa. Jangan cuma aja, just stay true to your brand identity, stay true to your. Itu yang bisa saya ceritain ke teman-teman sih. Nice. Bu, boleh nggak, Bu, dikasih pengantar gitu ya? Apa sih, Bu, kalau boleh bahasanya kita ngecap dikit gitu, Bu ya? Maksudnya ngecap apa ya? Kita kasih informasi gitu buat teman-teman ya. Apa sih, Bu, lebihnya serumnya Ibu atau yang lip creamnya Ibu dibandingkan mungkin produk yang lain gitu mungkin? Oke, kalau untuk lip cream, karena we were the first, kita udah nyolong start, kita were the first. That was the only thing yang saya pernah. Karena suami saya bisa melihat peluang, dia bisa melihat produk ini, dan dia bisa bilang, ini produk saya mau bawa ke Indonesia, saya mau menjadi the first local brand. Yang penting itu memang kita harus punya peluang. Nah, kalau untuk serum saya, karena pada saat itu kita memang masuk ke dunia yang baru, dan memang udah banyak sekali pemain skincare, kita mempunyai serum kita, dan kita mempunyai added value di setiap serum-serum kita ini. Jadi serum kita nggak cuma isinya satu produk, kita punya ekstrak-ekstrak yang lebih daripada brand yang lain nggak punya gitu. Oke, apa nih, Bu? 4 serum tadi, Bu. 4 contohnya tadi, 4 serum ya kalau nggak salah ya? Iya, mungkin saya nggak bisa ceritakan kebanyakan semuanya, nanti kebanyakan ya. Cuma contohnya yang ini itu ceramide. Jadi kita tuh ada vitamin E-nya, jadi ada vitaminnya. Jadi nanti ini buat kayak kalau bangun tidur pengen kenyal-kenyal gitu. Jadi setiap fungsi serum saya tuh ada fungsinya. Nanti kalau memang ada waktu saya bisa cerita. Cuman kan ini teman-teman mungkin nggak semuanya mau dengerin produk serum. Saya ambil intinya aja. Jadi setiap dari ini ada isinya. Karena saya nggak bawa 4 serum saya. Kebetulan ini nanti saya akan adain giveaway nih ya. Oke, nice. Jadi apa namanya, serum saya ini mengandung ekstrak dan vitamin yang bisa membuat kulit kita tuh kalau bangun tidur bisa kenyal gitu. Jadi 4 personal serum beda semuanya. Teman-teman yang interested boleh check out Instagram kita. Kita punya 4 personal serum. Bisa dilihat teman-teman gitu. Jadi bisa dicari sendiri ya teman-teman ya. Iya. Boleh langsung follow. Iya.
Dan sebenarnya awal 2019 saya tuh mengeluarkan satu produk ini namanya serum all in one serum karena itu belum pandemi, dan pada saat itu kita masih memegang peran di lipstick ya, jadi lipstick kita masih banget, jadi saya mengeluarkan all in one serum biar tidak nggak mau ribet, jadi satu aja gitu, namanya Glow It Up. Jadi sebelum kita keluarkan serum ini, nah tapi karena tiba-tiba pandemik di tahun 2020 itu happens, omset kita anjlok gitu ya. Kalau kita pakai masker kan udah nggak ada orang yang pakai lipstick ya, benar-benar banting setir, kita mengeluarkan serum-serum yang 4 personal serum ini. Jadi apapun itu, kalau teman-teman do your research, think outside the box, itu pasti kita bisa deh. Sampai ini pun kita sekarang sudah, skincare kita sudah melingkupi 60% dari produk kita sekarang ini. Jadi kita berhasil banting setir, dan respon pasar pun cukup bagus untuk serum skincare kita sekarang. Nice. Ini menarik ya Bu ya, karena aslinya dari banyak di wajah gitu ya, akhirnya sekarang larinya malah ke skincare ya, karena pandemik ini ya. Yes, karena kita melihat nih, di mana teman-teman itu nggak pakai lipstick, tapi orang kan di rumah tuh ada waktu self care gitu loh. Jadi kita mikir apa nih? Skincare, saya tuh benar-benar ini teman-teman ya, kalau ngeliat muka saya ini nggak ada operasian, operasi plastik atau apapun, ini muka saya kinclong-kinclongnya benar-benar saya pakai serum saya dari awal sebelum kita launching sampai sekarang. Sampai saya tuh belajar gimana layering skincare, gimana gitu caranya pakainya. Akhirnya saya benar percaya banget sama produk saya ini. Karena saya tuh punya waktu lebih banyak untuk skincarean di rumah gitu. Nice. Ada satu lagi produk saya ini yang namanya lip serum. Ya, kita jualan lip serum tuh dipakai jar. Jadi kita pakai jar, dipakainya seperti ini. Jadi saya punya lip serum sama lip scrub. Jadi fungsinya untuk scrub kulit-kulit mati, tapi bentuknya jar. Tadinya penjualan kita biasa aja, oke lah, orang beli tapi nggak terlalu banyak. Nah, ketika kita lihat, kok meningkat penaikannya ya? Nah, akhirnya saya dan suami langsung pikirkan lagi, kita ganti menjadi tube karena lebih higienis sekali kan. Akhirnya ini menjadi kita. Jadi kalau saya tuh sekarang satu aja kali ya, tapi ini saya selalu harus bawa karena di balik cuma tinggal pakai warna ini, pakai lip serum udah cukup. Jadi lip dia juga ada sedikit warna pink sedikit. Mungkin Pak Deddy bukan pakai makeup, tapi mungkin nanti bisa ceritain ke istrinya ya. Siap Ibu. Sudah mulai memperhatikan kesehatan kulit saya Bu. Siap. Jadi mungkin itu sedikit tips yang saya bisa ceritain. Sebenarnya produknya juga produk sama aja. We have it for a long time. Cuman karena pandemi kita coba ganti aja inovasinya menjadi tube gitu. Jadi cara kita campaigning juga, orang-orang jadi tertarik untuk beli, dan akhirnya barangnya jadi laku. Yes. Ini menarik ya guys. Jadi ini teman-teman bisa nggak? Ini kita cerita ini, bayangin ya, dari produk yang fokusnya ke wajah gitu ya. And then Ibu pindahin switch dalam 1,5 tahun ini ke skincare, ini salah satu tindakan yang bahasa saya, kalau kapal itu dibanting setirnya ke kanan tapi tetap ke arah yang tepat gitu ya. Dan ini luar biasa guys. Dan buat teman-teman yang masih merasa mungkin pandemik ini salah satu hal yang menyusahkan Anda gitu ya, mulai harus dibuka mata gitu, karena kita akan berhadapan dengan itu guys ya. Dan semua orang menghadapinya, termasuk dengan Ibu Anita ya. Buat teman-teman, jadi buat insight juga gitu ya. Nah Bu, ya, penasaran Ibu. Sorry, silakan. Nggak, mungkin aku tambah sedikit aja ya. Ini sebenarnya sebelum masuk ke skincare, ini kan ini tujuan akhirnya. Tapi sebenarnya yang tadi saya bilang, karena kalau kita juga hidup dengan iman, karena benar-benar 10 tahun saya di sini tuh benar-benar Tuhan memimpin langkah saya sekali ya. Jadi sebenarnya dari lipstick sebelum sampai skincare ada satu produk lagi benar-benar membuat kita tuh sustainable. Ini adalah produk hand sanitizer yang Mila Botanica keluarin juga. Jadi ini hand sanitizer ya Bu ya. Oke, nice. Memakai kok saya jadi jualan ya Pak? Nggak apa-apa Bu, saya sambil dengerin nih. Teman-teman, nanti setelah kita akan ada giveaway juga ya, teman-teman akan dapetin produk dari kita juga, kita akan kirimkan. Nah cuman maksud saya tadi saya mau cerita, jadi sebelum sampai ke skincare pun saya ada in between yang benar-benar membantu kita untuk sustain kita punya bisnis, sehingga kita juga mengeluarkan produk sanitizer yang saya nggak pernah mikir, wow, Mila Botanica jualan sanitizer ya, tapi sangat dibutuhkan saat itu. Benar-benar puji Tuhan sekali, alhamdulillah sekali, dalam waktu 6 bulan itu di produk lakunya benar, kita tuh di mana sangat besar. Kita bisa memakai ini untuk membayar gaji-gaji karyawan kita. Jadi puji Tuhan sekali bahwa kita ini sambil kita
research ke skincare yang serum ini. Kan butuh waktu ya, kan nggak mungkin saya Yes, yes. mukanya beruntusan, nggak cocok, saya dituntut lagi. Yes, Jadi, yes, yes, yes. memang like I said again, my husband is the brand behind the brand. Jadi dia itu benar satu-satunya sosok bisa melihat peluang, yang dia bisa melihat gitu loh. Babe, kita punya produk ini, kebetulan kita juga produk bagus, berulang, yuk dengan secara cepat. Makanya kan di sana juga simple banget, apapun lah. Waktu itu kita cuma punya botol 500 ml, kita bikin aja jerigen, kita juga nyumbang. Jadi that 6 months, this is the product that sustain our business, sanitizer ini. Nice. Dengan bahan dasarnya aloe vera juga ya Bu, ya tentunya kan tangannya lebih ini ya. Iya, pakai tuh benar-benar ini punya 70% bisa bunuh virus, tapi juga nggak kering di tangan. Oke, nice. Karena kebanyakan kalau pakai hand sanitizer kayaknya kulitnya pecah-pecah ya Bu. Betul. Mesti pakai punyanya Mineral Botanica nih kelihatannya saya. Iya. Oke. Bu, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menjawab pertanyaan teman-teman, karena ini saya lihat banyak sekali pertanyaan ya Bu ya. Saya penasaran nih Bu. Selama kurang lebih kalau saya lihat berarti kan 6 tahun terakhir ya Bu ya, Mineral Botanica ini ada ya Bu ya. Apa Bu tantangan terbesar? Kali-kali ya. Oke, apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bu, apa nih? Ini biar teman-teman juga dapat ya insight-nya ya. Silakan. Yang tadi mungkin tantangan kita terbesar itu ketika kita harus shifting, ketika pandemik terjadi, benar-benar jujur, it was the biggest challenge in our business years. Karena waktu di saat sebelum pandemik, kita cuma mikirin, oke, apa yang lagi ngetrend, kita coba cari yang baru, barang baru, yang penting kita marketingnya bagus, pasti laku. Minimal nggak laku, pasti barang rugi, kita nggak mungkin rugi gitu. Tapi ketika benar-benar hits, barang paling laku kita lipstick itu benar-benar langsung nggak dropnya, itu benar-benar kita sempat shock juga sih. Kita saya dan suami jujur sempat shock juga. Ini mau gimana usaha kita ya? Kita banyak sekali karyawan, dan juga mungkin teman-teman lihat ya. Tapi kita kalau melihat, saya selalu bilang di balik semua krisis itu ada peluang. Jadi memang dari berdirinya dari 6 tahun yang lalu, kita tuh benar-benar nggak mulai dari online, digital kita masih belajar, kita masih jauh dari digital. Kita tuh benar-benar mulainya di traditional market, toko-toko kosmetik. Jadi bisa dibayangin ya, tiba-tiba toko harus tutup semua benar. Tapi mereka punya keluarga yang mereka harus kasih makan. Saya nggak bisa langsung ruangin, karena itu benar-benar it biggest challenge in our business year sih. Jadi waktu pandemi ini benar-benar challenging sekali. Oke. Jadi salah satunya itu ya Bu ya. Salah duanya Bu. Kalau pandemik saya rasa kan pasti semua orang mengalami. Apa Bu salah duanya Bu? Mungkin kedua itu mindset kita harus selalu, kadang-kadang kita kan di posisinya nggak selalu di atas ya. Kadang-kadang juga ngelihat situasi, ngelihat tadi mungkin yang tadi Pak Deddy bilang ya, jujur bukan berarti wah saya juga pikir wah banyak brand ada di lokal, saya sebenarnya memang kadang-kadang juga ada mindset kita juga kadang-kadang aduh sekarang brand baru banyak banget nih, nanti kita kalau gimana ya, memang juga ada kekhawatiran kita juga ketika kita juga di pasaran itu mungkin tantangan. Oke. Juga Ibu yang rasakan sebagai tantangan ya Bu ya. Menarik. Terus apa Bu yang dilakukan ketika merasakan hal seperti itu dari seorang Ibu Anita? Ya tetap, saya tadi udah cerita juga ya, kita tetap strict to our brand, kita melakukan inovasi lebih lagi, apa yang kita bisa lebih lagi lakukan daripada brand-brand yang ada gitu. Jadi memang harus lihat thinking out of the box, kita harus melihat strategi-strategi, karena jujur di saat pandemik ini yang tadinya online kita cuma 8%, sekarang juga peluangnya naik sekali. Jadi memang saya juga sekarang lagi coba memasuki ranah yang baru juga. Jadi nggak cuma dari produk kita juga shifting, tapi cara kita menjual produk-produk kita juga kita lagi shifting juga sekarang. Oke. Nice. Kasih komen-komen, ada yang bilang public speaking bagus banget. Terima kasih loh Mbak, ini masih amatir banget. Nice. Sepakat, saya suka sepakat. Terima kasih. Oke, banyak banget ya. Saya scroll ke bawah ini pertanyaannya banyak banget. Teman-teman kalau boleh gunain fitur Q&A ya. Soalnya kalau pakai bawah ini banyak banget komennya nih. Oke, saya coba. Banyak buat komen-komennya, buat tipsnya juga, buat komplimen-komplimen. Thank you so much. Mungkin kita nggak bisa jawab semuanya. Mungkin kita nah ini saya coba pilih ya Bu ya. Satu dulu nih dari ini. Kak Hapinda, gini ya Kak Hapinda.
Malam Ci, gimana sih menurut Ci Anita supaya bisnis Ci Anita terus bergerak, apalagi dalam masa pandemi? Apa yang perlu diperhatikan Ci? Gitu. Coba saya tampilin. Nah, oh, boleh. Oke, Hapinda, malam. Tadi mungkin saya udah sempat sedikit sharing ya, ketika memang lagi pandemi ya, memang gak gampang, tapi yang tadi saya cerita juga kita harus selalu melihat peluang. Dan juga saya nih berasa gini ya, bukannya kita minta Tuhan, utangin Tuhan apa gimana gitu ya. Saya tuh ingat sekali di masa saya waktu itu lagi terpuruk dengan situasi lipstick saya penjualannya langsung drop ini. Kita mengeluarkan sanitizer pun sebenarnya kan semuanya mesti saya jual semua dapat cuan gitu ya. Tapi saya benar-benar menyempatkan waktu untuk berbagi. Jadi kita tuh benar-benar masih, saya dan suami turun langsung, kita membagi-bagi sembako. Karena saya merasa ketika kita bisa berbagi di saat kita susah, itu Tuhan tuh nggak tidur gitu loh. Jadi akhirnya saya dibukakan jalan sehingga sanitizer kita juga lumayan cukup laku, bisa sustain kita punya bisnis kira-kira sekitar 6 bulan itu. Jadi mungkin yang saya mau sharing di sini adalah ketika kita lagi pandemik, jangan fokus ke pandemiknya, tetap fokus apa yang kita bisa lakukan, dan always fokus ke positif apa yang kita bisa berbagi gitu loh. Itu mungkin yang sedikit sharing yang saya bisa cerita teman-teman ya. Jadi jangan fokus di problem negatif kita gitu, karena kalau negatif kita pasti negatif terus. Yes. Kalau teman-teman mikirin masalahnya, gitu maksudnya Cianita ya, jadinya masalah terus gitu ya. Tapi kalau kalian cari solusinya, ketemunya seperti di Cianita, keluarin hand sanitizer seperti itu. Nice. Ya, mungkin moga-moga kejawab ya, Kak Apinda. Ya, semoga terjawab ya. Siap. Oke, lanjut ya, Ci. Ini ada lagi. Nah, ini kelihatannya bagus nih, Ci. Ini kelihatan bagus nih. Coba. Boleh. Gimana caranya tetap kompak jika berbisnis bareng partner? Mungkin boleh nggak, Ci, kalau saya tambahin bareng suami, Ci? Waduh, ini mau jujur apa nggak nih? Ini kalau barang partner, karena ada kemiripan gitu. Kebetulan sih saya sama, mohon maaf ya, sekarang sebetulnya saya juga partner sama istri, jadi saya tidak ada maksud apa-apa. Monggo Cik, silakan. Ini topik ini pun ternyata sempat kita juga bahas. Saya sempat kemarin ngadain live dengan bersama teman saya, mempunyai satu clothing juga. Kebetulan dia juga sama, dia juga suami istri mendirikan brand sama juga seperti saya. Memang it's not easy, apalagi suami saya benar-benar suatu orang yang sangat dominan. Jadi it's not easy. Untuk saya, kenapa kita masih bisa bertahan dan benar-benar bisa menjalankan tugas kita dengan baik adalah saya memegang posisi kalau saya di kantor, bosnya tuh suami saya. He is always the boss. Jadi ya kalau di rumah gue kali ya gitu. Orang kan nggak tahu ya, lu kalau di rumah sih gitu ya. Tapi kalau di kantor, saya sebagai masih tetap diri juga. Dan karena kita juga saya tuh memang di awal sempat banyak cekcok ya, karena kan sometimes dia juga sangat dominan, dan kadang saya juga dia tuh cepat sekali bergerak, cepet banget gitu. Saya kadang-kadang nggak bisa keep up with dia punya brand gitu loh. Tapi dengan jalan waktu kita juga melihat you put the right people in the right place. Jadi memang kalau dia tuh memang cocok di mana, ya dia di situ. Saya memang lebih cocok ngurusin perintilan yang kecil-kecil, operational, yang kayak orang dia malas ngurus, itu saya yang masuk di situ. Jadi as long as you can complement each other, yang penting kepala perusahaan itu cuma boleh satu. Karena boleh satu, kalau nanti kapalnya oleng gitu ya. Asal kita bisa selalu ingatkan diri sendiri untuk seperti itu, I think itu bisa dijalanin. Sampai hari ini puji Tuhan, alhamdulillah kita udah 6 tahun jalanin, udah 10 tahun juga pegang pabrik sampai hari ini masih bisa berjalan dengan ya nggak I'm not saying nggak lancar 100% ya, ada liku-likunya ya. Yes. Nggak mungkin seperti jalan tol ya teman-teman ya, pasti ada liku-likunya. Tapi bagaimana cara solvingnya kurang lebih. Yeah. Nice. Mungkin one question, and know when to keep your mouth shut. Pinter-pinter nahan diri ya Ci ya. Kurang lebih sama lah ya, kalau sama partner ya kalau yang penting trust juga ya. Mungkin kalau suami istri kan sudah building trustnya sudah ada, tapi kalau sama partner tambahin dikit, harus trust, sama-sama building trustnya harus dibangun ya, gitu ya. Oke, thank you Ci. Iya, ada Mbak Ici Bina, thank you banget dari tadi nge-inspirasi saya terus. Thank you loh ya Mbak ya, thank you banget. Semuanya nih, aduh banyak banget pertanyaannya. Sorry kalau kita nggak jawab satu. Oke teman-teman, sorry ya, ini kita akan coba jawab lagi
Thank you ya untuk Kak Indri, semoga kejawab ya. Lalu ada lagi nih, coba saya. Nah ini, oke. Sambil dulu ya Cik ya. Mungkin, nah ini Cik, ini nih kelihatan bagus nih Cik. Bagaimana cara membangun trust customer atas produk yang kita jual, dari Kak Heya? Oke. Oke, kalau itu I have one thing that you cannot discount adalah quality. Jadi jangan pernah discount your quality, karena ketika kita kalau kualitas kita discount, karena mungkin dari segi harga apa gimana, dari segi cuan kita discount, dan orang kalau udah nggak trust mereka nggak akan balik beli lagi gitu. Jadi memang harus selalu fokus on your quality ya. Kadang-kadang saya juga sama suami, kadang-kadang bahan baku kalau naik pun kita juga gimana nih ya, kita that's one thing yang kita nggak akan bisa discount adalah quality. Jadi kualitas guys ya, nggak boleh sampai ke diskon guys. Kalian mau turunin harga, kualitasnya nggak boleh berkurang tuh ya. Nggak boleh, karena itu kemarin saya sempat sharing Ci sama beberapa temen ya, katanya gini, apa namanya, karena tapi ini idea yang berbeda ya, berbeda macam ya. Jadi ada yang sharing, lu mau turunin harga, kurangin porsi gitu katanya gitu. Jadi lebih baik kalau timbang kurangin kualitas, kurangin porsi, jadi mungkin lebih kecil atau gimana gitu. Daripada kan lu turunin kualitas, bisa masalah juga gitu. Ya, nggak boleh kurangin kualitas. Kualitas nggak boleh dikurangin ya. Oke, thank you Ci. Oke, thank you ya untuk Kak Heya, semoga kejawab ya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Wih, ini banyak nih ya. Oke, ini kita lanjut. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak gini. Bentar. Rahel Lasni ya. Ci, dalam berbisnis apakah perlu mempromosikan produk melalui influencer? Budget yang dipersiapkan berapa? Ini juga menarik nih kelihatannya. Oke, yes, ini sangat penting. Tadi mungkin yang saya sudah cerita juga ya, kita tuh harus selalu melihat tren. Waktu, kalau kamu tanya saya, mungkin about 6 years ago, no. Karena at the time, influencer belum seperti sekarang. Jadi kita benar-benar harus melihat tren apa nih yang sedang dilakukan oleh market kita saat ini. Ya, kalau untuk saat ini, yes, kita memang perlu influencer. Kalau saya di Mila Botanica sekarang udah punya beberapa macam strategi memakai influencer. Jadi nggak cuma kita selalu memakai influencer yang besar, karena kalau micro influencer itu mereka lebih sebagai untuk brand awareness. Yang lebih penting lagi, kita tuh harus punya influencer yang kecil-kecil, yang makro, yang juga bisa memberikan kita honest review. Karena barang-barang kita ini kan at the end kan kita mau tahu nih bagus apa enggak, dipakai orang apa enggak. Kalau kita pakai influencer yang cuman yang besar aja, people know, mereka kan dibayar ya. Jadi of course mereka harus bilang bagus ya. Jadi memang harus aja. Memang waktu di awal kita memakai influencer belum banyak, cuman pakai 1-2 bisa banget. Tapi sekarang berjalannya waktu, karena banyak juga orang melakukan hal yang sama, kita harus bisa improvasi lagi gitu loh. Jadi kalau menurut saya, yes, influencer perlu dipakai, dan untuk budget ini berbeda setiap brand. Jadi nggak bisa saya patoknya satu amount berapa, itu sesuai dari revenue yang kalian mau dapat. Usually kita biasanya marketing cost itu biasanya mungkin berapa ya, mungkin tergantung ya, karena beda-beda setiap perusahaan ya. Jadi mungkin mungkin tergantung revenue yang kalian mau cuannya itu berapa, target kalian berapa, kalian harus hitungin lagi. Oke, mungkin dari sekian berapa ini, apa 5% untuk marketing influencer atau 10% untuk apa. Jadi memang kalian harus punya kalkulasinya masing-masing gitu. Jadi setiap brand itu pasti berbeda budgetnya. Jadi nggak bisa saya, di Mila Botanica saya 10 juta, itu bisa apply to your brand juga. Jadi setiap brand itu pasti beda budgetnya ya. Nice. Semoga kejawab ya Kak Rahel ya. Intinya sih kalau dari Anita ya, lebih menyarankan teman-teman kalau memang mau pakai influencer, pakai yang mikro gitu ya Ci ya. Pakai yang mikro influencer gitu ya. Boleh pakai dua-duanya kalau menurut saya. Tergantung kebutuhan. Yes. Jadi sama tergantung budgetnya gitu Ci ya. Yes. Yes. Kalau memang cuma kalau memang budget terbatas, daripada satu mega influencer cuma dapat awareness aja, mungkin bisa dapat beberapa mikro yang benar-benar honest review gitu loh. Jadi tergantung. Nice ya. Moga-moga kejawab Kak Rahel. Aku mau bilang kayak tadi ada satu Mbak
mana tadi ya? Aduh, dia bilang terima kasih dia. Ini Mbak Esrin 11. Thank you banget. Dia bilang iseng beli lip cream Mika, cocok sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya penasaran, saya juga mesti coba nanti sih. Ini hari ini langsung interview sama ownernya, dapat filosofinya, harus coba nanti. Saya ngomong istri saya, ayo cari-cari. Oke. Lanjut ya, Ci. Ada pertanyaan lagi, saya coba pilih yang cukup menarik ya. Oke, ini tentang mineral botanika nih, Ci. Dari Daryl Auxilio ya. Apakah mineral botanika ada target untuk meluncurkan produk baru dalam beberapa waktu? Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan nih. Wah, itu secret dong. Ada. Kita tuh di Mineral Botanika harus pasti. Jadi, just check out our IG aja, Daryl. Nanti kalian akan tahu produk-produk apa yang kita akan luncurkan. Kita, kita visi misi kita di Mineral Botanika adalah menjadi satu brand lokal yang penuh dengan inovatif produk kita. Jadi, pasti selalu akan ada produk baru. Nice ya. Jadi ada ya. Kalau mau tahu kepoin tuh Instagramnya Mineral Botanika ya. Sering-sering liatin story-nya guys ya, atau reels-nya biar tahu. Ya. Nah, pokoknya kepoin aja, apalagi kalau ada giveaway harus langsung ikut tuh. Karena biasanya produknya menarik-menarik ya. Oke, sebentar, ini apa lagi? Ini coba ini. Nah ini coba aja. Kak, dalam berbisnis komitmen apa saja yang harus dipegang biar berkembang sampai internasional? Nah, ini coba Ci. Apa nih Ci? Kalau dari posisinya Ci? Oke, mungkin ini banyak sekali ya komitmen yang harus kita pegang karena saya sudah sering kali saya juga sharing ke teman-teman para pebisnis yang pemula pengen bisnis. Sekarang kita bukan di zamannya sendiri lagi. Memang tadi saya tadi belum sempat saya sharing juga bahwa satu brand, satu perusahaan itu bisa berjalan itu bukan karena saya sendiri atau bukan karena saya dan suami juga, tapi karena saya punya tim saya yang solid. Itu sangat penting sekali untuk even jangan sampai ke internasional dulu. In order for our business even to bisa scale up aja, kita benar-benar perlu banget tim yang kuat gitu. Karena memang saya juga mungkin tadi saya baru cerita 2 tantangan ya. Tantangan adalah SDM, adalah tim. Karena untuk Mineral Botanika pun dalam waktu 6 tahun saya juga jatuh bangun membangun tim. Sometimes I fail to put the right people in the right team, sehingga saya juga harus in the right place. Saya juga harus ulang lagi, uang sekolah lagi, belajar lagi. Memang itu sangat nggak gampang bagi kita. Tapi yang penting kita berkomitmen untuk membangun tim yang solid. Saya tuh memang agak idealis gitu karena saya selalu gini. Tahun ini saya memang fokus di sistem kita ya. Saya fokus di sistem dan di fondasi karena kita sudah mengarah ke digital. Sekarang everything is about digital, everything is about data. So we have to really level up sistem kita gitu. Jadi, tapi saya tuh juga di satu sisi saya juga nggak mau tiba-tiba jadi kayak robot gitu. Everything about data itu kita nggak ada kekeluargaan lagi gitu. Jadi memang itu satu komitmen yang saya kan nggak gampang, masih dalam proses. Cuman mungkin yang bisa saya ceritain ke saudara Nora ya. Jadi you have to commit to your people. Tadi saya udah bilang kalau dari sisi produk harus berkualitas, nggak boleh didiskon. Tapi kalau dari sisi tim, you have to focus on your team. Harus komitmen juga sih. Jadi kalau menurut saya tuh bukan berarti zaman sekarang, kita zaman dulu ya cuman nyuruh orang, kitanya juga nggak work together with the team. Itu penting banget sih karena kalau kita tim yang solid, the team can bring us scale up sehingga kita bisa go international. Nice. Sempat ditawarkan beberapa kali untuk ekspor ya, tapi kita belum mau lah, kita masih mau fokus di lokal market dulu. Nice. Sudah dapat peluang ekspor ya Ci ya, tinggal dibuka kerannya gitu aja ya. Nice. Suami saya sudah dikontak beberapa kali sama beberapa di luar sana untuk ekspor, cuman ya kita pikir ya kita masih mau fokus di lokal dulu karena terkena pandemik juga. Sekarang kan kita shifting to skincare, tapi mudah-mudahan dalam waktu 1-2 tahun kita benar bisa go internasional ya. Amin Ci, kita doain Ci.
Pasti Amin, berangkat amin. ke internasional nih. Amin, amin. Nanti dipanggil lagi sama consulting ya. Siap. Nanti kalau sudah internasional kita live lagi, Ci. Iya, betul. Nice, 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 nice. Ci, nyambung, Ci. Ini mungkin juga buat inspirasi buat teman-teman tentunya. Tadi kan Boleh. Cici sempat ngomong sampaikan bangun tim yang solid gitu ya, Ci. Ya. Nah, bagaimana nih, Ci? Maksudnya dari Ci Anita sendiri membangun tim yang solid versinya Ci Anita sendiri, apa sih yang harus dilakukan supaya tim yang kita miliki bisa solid dan bring us the next level gitu, Ci, kira-kira? Itu semua juga mungkin dibangun dari komunikasi ya, komunikasi karena menurut saya tiap individual tuh different. Saya tuh harus bisa melihat, oh ini sosoknya bagusnya di sini. Oh dengan cara orang ini kita harus ngerangkulnya gimana gitu. Memang saya juga masih pelajari terus ya untuk membangun tim yang solid. Cuman kalau kita di Mira Botanica itu saya punya satu tim inti saya yang memang saya pegang gitu. Jadi kan nggak mungkin saya bisa dekat sama semua kayak gitu ya. Cuma memang saya dari sisi lebih ke sistematis, saya tuh lebih tipe-tipe orang di kantor yang I have to put things in place. Jadi kalau suami saya tuh benar orangnya yang dia bisa ngomong sama semuanya apapun. Tapi that's him, it's okay. Saya on the other hand, GM my partner in crime, ya saya berdua sama dia put the thing in place. Jadi ketika suami saya juga dekat sama semuanya, sama orang gudang, sama supir, apapun, it's okay. Yang penting saya tetap sebagai saya kan sekarang pegang peran di kantor sebagai direktur operasional ya. Saya dan bersama GM saya ini tetap harus fokus di sistemnya gitu. Jadi kita punya sistem, punya all the rules in place. Jadi saya tuh sebenarnya ya masih challenge juga sih. Di satu sisi saya pengen kayak membangun keluarga tuh kayak kekeluargaan banget, people have fun, tapi pakai aturan gitu. Memang susah sih. Cuman itu yes. seperti itu. Yes. Karena kalau udah tambah gede memang agak repot ya, Ci. Kalau misalnya masih timnya bisa dijangkau dengan tangan gitu, maksudnya bisa dirangkul, agak gampang. Tapi begitu sudah membesar memang I agree sih, Ci. Maksudnya memang harus dibuatin sistem meskipun kekeluargaan tapi di sistem. Jadi lebih pas gitu ya. Nice. Ya, buat teman-teman semoga juga bisa jadi inspirasi ya. Intinya kalau yang sempat disampaikan adalah komunikasi, guys. Jadi kalau punya tim nggak bisa didiemin gitu ya, nggak bisa asal reward punishment, nggak bisa, harus pakai komunikasi. Tapi kalau udah besar ya harus dibuat sistem, meskipun kekeluargaan harus dibuat sistem ya. Oke. Mungkin saya kasih 3 pertanyaan terakhir ya guys, karena sudah 1 jam lebih. Oke, saya coba cari lagi beberapa pertanyaan yang nggak sama ya, supaya sudah kejawab tadi, kita sudah kejawab ya. Thank you banget sekali lagi untuk semua komen-komen, semua. Aduh, sorry kita nggak bisa jawab semuanya. Thank you banget untuk positif responnya. Nah ini kelihatannya mungkin coba ini ya, Ci ya. Ini ini coba. Ini buat teman-teman yang ragu dalam berbisnis nih. Ci, bagaimana mengatasi ragu dalam berbisnis? Ini pertanyaan yang pasti banyak teman-teman juga pikirin nih ya, gitu ya. Mungkin bisa Ci Anita bantu nih, kasih inspirasi buat teman-teman. Oke, ragu, pasti kita ragu. Seperti saya tadi juga cerita, saya harus tinggalkan semua American Dream saya. Satu kata yang saya pegang ketika saya ragu adalah iman. Karena kalau kita manusia beriman, Tuhan itu pasti punya jalan. Kalau kita belum apa udah ragu ya Tuhan ingatin kita ya. Jadi ketika kita ragu, take a step back, just pray and whatever religion you have gitu. Jadi saya juga saya tuh ragunya udah bukan ragu lagi waktu harus pulang ya di tahun 2000. Saya sedang di career path yang begitu cemerlang di Amerika. I was living di Amerika. Saya harus tinggalkan semuanya, memulai sesuatu yang saya tidak tahu apa gitu akan terjadi apa 6 tahun sekarang ini ya. Tapi ketika kita ragu, satu kata yang saya mau ingetin teman-teman adalah iman. Karena iman ini nggak membuat sesuatu lebih gampang, tapi membuat itu it makes it possible gitu. Jadi faith, remember, sih satu kata teman-teman. Yes ya. Jadi harus punya keyakinan, punya iman guys ya. Iya. Kalau kalian memang sudah nyerahin ke atas, ya udah jalan aja. Gitu. Nanti kalau berhasil nggak berhasil, pokoknya usaha dulu. Kalau berhasil ya syukur alhamdulillah gitu, puji Tuhan. Kalau nggak berhasil ya coba lagi gitu ya Ci.
jangan kalau nggak berhasil quit. Nah itu juga Jangan. kurang tepat kali ya. Kalau nggak berhasil harus coba lagi ya. Nice. Oke ya, semoga kejawab ya Kak Siti ya, Kak Siti Salma ya, semoga kejawab. Oke, 2 pertanyaan terakhir saya coba cari titik yang juga menarik ya. Bentar ini karena terlalu banyak pertanyaan saya harus pilih nih guys. Gimana ya? Oke, ini ada yang sama juga. Oke, ini sama. Sorry ya, Ci, saya pilih dulu ini karena banyak nih. Ini saya cuma mau thank you lagi sama teman-teman yang udah kasih positif. Oh, ada temanku juga, halo Imelda, it's okay, kamu udah sering ngikutin live saya. Thank you banget. Oke, ini Ci, coba Ci. Boleh. Siap. Ini pertanyaan yang cukup simpel tapi biasanya juga sering terjadi nih buat teman-teman nih ya. Gimana cara untuk mengatur keuangan bisnis agar tidak tercampur dengan keuangan pribadi? Ini mungkin kalau dari Ci Anita kira-kira gimana nih Ci? Strateginya ini kira-kira. Kalau itu ya jelas jangan dicampur ya. Mungkin yang memang uang yang memang untuk perusahaan nih jangan, kalau kita sih di Mila Botanica maksudnya udah ada porsinya, jadi jangan dicampur ke uang pribadi. Mungkin kalau kita sistemnya porsi yang memang untuk kita sistem gaji kali ya, jadi memang benar-benar keuntungan itu semua ditaruh di perusahaan sih, jadi nggak setiap kali nggak ada untung kita ambil keluar gitu loh. Jadi memang harus manage dengan, jadi jangan pernah campurin uang pribadi dan bisnis. Harus dipisah gitu ya Ci ya. Iya. Dan mungkin ketika usahanya sudah make money, memang sometimes if you're the owner, you have the right to take out the money gitu. Cuman mungkin jangan semuanya diambil dicampur dengan keperluan pribadi, nanti jadi berantakan ya. Mungkin Pak Didi dijawab. Pak Didi kan sebagai konsultan pajak, mungkin Pak Didi bisa ya tuh ya. Mungkin pertanyaan kita tanya ke Pak Didi. Enggak lah Ci, udah bener lah jawabannya Ci tadi udah bener lah. Intinya nggak boleh digabung guys ya. Kalau misalnya Enggak, udah bener kok Ci, udah bener kok. Jadi intinya sama ya, seperti Ci Anita sampaikan. Kalau keuangan pribadi sama perusahaan harus dipisah, jangan digabung ya. Kalau kalian gabung pusing ya. Kalau misalnya mau ngambil uang gitu ya dari perusahaan, pakai sistem gaji guys. Jadi harus pakai sistem gaji supaya nggak kecampur. Kalau Anda pakai sistem ambil saldo kas gitu, atau ambil ambil aja uang di laci, itu masalah besar. Ya, jadi harus benar-benar bisa supaya nggak kecampur-campur dan Anda bisa tahu pengeluaran pribadi berapa, pengeluaran kantor berapa, gitu ya. Kita kurang lebih sama Ci, kurang lebih sama ya. Hari ini pembicaranya Ci Anita, jadi jawabannya sama kurang lebih. Terakhir nih. Oke. Ya. Izin bertanya lagi Ci, Ini yang terakhir ya teman-teman ya, karena waktunya juga terbatas teman-teman ya. Udah 1,5 jam kita live ini. Izin bertanya lagi Ci, gimana sih cara kita menghadapi bisnis kita yang up and down? Dan cara bangkit dari keterpurukan itu ya, khususnya untuk bisnis yang baru dan kecil, jadi belum punya anggaran besar untuk kolaborasi, promoting dan sebagainya. Nah, ini cukup menarik. Oke, mungkin ada 2 hal yang saya mau sharing ke teman-teman. Kalau untuk up and down itu memang hal yang wajar lah. Kita juga di Mila Botanica ada up down, yang tadi saya cerita kita tuh down banget waktu penjualan lipstick kita langsung drop, itu down banget. Tapi satu hal tadi juga bukan cuma iman, mindset. Saya selalu diingatkan sama saya, dia itu benar-benar selalu ngingetin saya, kamu tuh jangan punya mindset seperti tempe, kita harus punya mindset seperti baja. Jadi benar-benar tuh yang mungkin kita, kalau kita itu wanita atau apa gimana, itu semua menurut saya semua mulai di mindset. Karena memang pernah terjadi, kadang-kadang kita kalau udah fokusnya mindset salah ya, kadang-kadang kita bangun tidur, aduh gue kayaknya nggak akan bisa nih, gue kan nggak akan bisa, bener-bener kejadian gitu. Jadi memang kita morning, kita harus tell ourselves, it's okay, kita pasti bisa, karena mindset kita tuh harus bener dulu di atas. Itu mungkin satu ya. Nah, kedua, it's okay to start small, karena bener usaha kita juga dari nol, belum punya perusahaan seperti sekarang pun kita cuma mulai dari 5 orang ini, hanya ada 5 orang. Jadi my philosophy is it's okay to start small, tapi dream big. Kita harus punya visi yang besar sekali, tapi it's okay with the small thing, karena kalau kita, mungkin ini secara filosofi yang saya belajar dari agama saya itu,
ketika kita setia di hal kecil, Tuhan akan percaya kita dengan hal yang besar. Jangan kita maunya besar, tapi kita belum bisa musuh yang kecil. Jadi it's okay kalau memang usaha kamu masih baru, then you do the best when when your business is small. Kamu kerjain yang terbaik, kerjain aja gitu. Nanti tiba-tiba kamu juga pasti lama-lama jalan tuh dibukain gitu loh. Jadi jangan langsung pikir, aduh usaha gue masih kecil. Enggak, you have to do your best, even if it's still small, just do your best. Karena mungkin saya kasih sedikit cerita aja ya, mungkin jangan dari usaha lah, karena kan kalau Nilai Botanika ini udah 6 tahun ya. I just want to share about my public speaking. Jujur saya bukan bohong, sekarang dipanggil berbicara, salah satunya juga sama Pak Dedi dipanggil. Tapi saya tuh diajarin dulu sama coach saya public speaking ini, dia always tell me, kamu mau dipanggil sama siapapun, cuman mungkin teman aja, cuman nge-live, you just do your best. Kadang-kadang memang saya juga sempat dipanggil satu instansi besar, saya tuh dibayar gitu ya. Maksudnya saya juga kaget, wow ternyata saya dibayar gitu kan. Yes. Saya pelajari, whether or not kamu dibayar atau enggak, you always have to give your best. Jadi bukan berarti saya itu dibayar, saya make up keren. Saya kalau nggak dibayar, saya make upnya kayak orang baru bangun tidur. No, selalu harus mental itu tuh harus give your best. Karena when you give your best, gitu loh, dia bisa sama grow big. Saya dari dulu ngomong juga nggak bisa, kadang-kadang masih kecepatan banget, nggak pede. Tapi I always do my best. Ya, pokoknya saya coba aja. I always put on the best sebisa mungkin. Dan disitulah kita berkembang terus. Tiba-tiba jalan dibukain. Saya diundang beberapa live, banyak acara. Saya juga nggak pernah nyangka dalam waktu setahun saya bisa berada di sini gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Saya bukan seorang public speaker. I've never done it before in my whole life. Baru setahun. Punya rencana buat saya gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi jangan pernah tutup kemungkinan lah ya. Mungkin makanya semua berasal dari mindset. Yes. Ci, tapi saya boleh kasih satu apresiasi, Ci. You ngomong belum jadi public speaker yang handal, tapi I think selama 1,5 jam ini aku dengerin Cici ngomong enak banget gitu ya. Dan aku bisa nangkep inspirasinya Cici sampaikan, nice ya. I think nice story ya, nice insight ya. Dan I think teman-teman juga ngerasain hal sama guys ya. Buat teman-teman yang ngerasain hal sama, kasih jempol dong ya. Kasih jempol, kasih like ya, biar Cicinya juga ngerti bahwa kita terberkati hari ini teman-teman buat sharingnya hari ini dari Ci Anita ya buat teman-teman ya. Oke guys, saya rasa pertanyaan cukup banyak, jadi sorry yang hari ini memang belum sempat disampaikan ya untuk belum sempat ditanyakan ya pertanyaannya. Ini saya sampai komen banget sampai ke bawah, susah banyak kali gitu ya. Tapi thank you guys, thank you buat atensinya buat teman-teman. Sebelum penutup Ci, satu kata penutup dari Ci Anita sebelum kita mengakhiri live ini. Buat teman-teman kira-kira menyemangat teman-teman di akhir sesi ini. Silakan Ci. Teman-teman sekali lagi terima kasih untuk Pak Dedi yang udah ngundang saya. Thank you banget. Ini questionnya bener banyak banget sampai aku nih aduh sambil baca juga sampai GR, seneng, happy ya semuanya. Banget. Kalau nggak bisa semuanya, cuman teman-teman, buat teman-teman yang sedang berjuang, just do your best. Benar-benar jangan pernah takut akan perubahan, karena saya pun mengalami perubahan banyak sekali di pandemik ini. Dari yang orangnya nggak bisa di rumah, sekarang saya bisa di rumah, saya bisa enjoy di rumah, saya bisa public speaking. Jadi itu adalah perjalanan. So just enjoy. Mungkin satu kata yang saya mau tutup dengan teman-teman adalah just enjoy the process, do not focus on the situation. Kalau kita di pandemik, it's okay, the process gitu. Enak juga di rumah kadang-kadang gitu ya. Ini saya buka kartu. Saya pakai baju rapi, saya celananya celana tidur loh, celana daster ini. Sama dong, Ci. Jadi apapun selalu there's always something to be grateful for. Jadi teman-teman yang mungkin sedang patah semangat atau mungkin kurang semangat atau mungkin lagi stres, is okay. Tapi don't focus on your problem, just don't focus on the situation. Karena kita kalau beriman, Tuhan itu nggak pernah tidur. Just enjoy the process aja. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Thank you banget. Kalau ada apapun bisa follow IG saya. Kalau ada yang mau tanya boleh DM saya, akan saya jawab. Mungkin kadang-kadang saya slow respon, tapi sejauh ini pertanyaan yang teman-teman sampaikan ke DM saya selalu jawab buat teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang hari ini nggak sempat dijawab, boleh DM saya. Nama saya IG saya @anitaloeki. Boleh silahkan DM, nanti akan saya jawab ya. Itu sih Pak Dedi. Nice, thank you so much Ci Anita. Hari ini sharingnya luar biasa. Semoga acara hari ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Karena hari ini acara akan kita save di IGTV kita.
di YouTube juga teman-teman. Nanti kalau yang belum lihat silakan nonton dari awal guys, karena yakin deh perjalanan Ci Anita menjalani bisnisnya sampai sekarang luar biasa, dan teman-teman boleh belajarin ya mindsetnya. Yang paling penting mindsetnya seperti apa ya, karena prosesnya kan berbeda-beda, tapi kalau mindsetnya dapat luar biasa guys ya. Buat Ci Anita juga titip salam buat suami dan keluarga. Maaf hari ini harus saya sita waktunya 1,5 jam untuk sharing dengan kita. Semoga dimaafkan gitu ya. Dan thank you terus Ci, sukses terus untuk Ci Anita Mineral Botanica dan buat teman-teman dan tambah jaya. Jangan lupa Ci, kalau sudah sampai live sampai internasional kita akan live lagi nih. Kita live. Jos ya. Thank you Ci. Bye bye. Thank you semuanya teman-teman. Bye bye.